Tokoh maritim Nusantara. Sultan Hairun, putra Nusantara pertama penakluk Portugis. Kerajaan Ternate adalah salah satu kerajaan maritim di Nusantara yang besar di wilayah timur Nusantara. Kemasyhuran kerajaan Ternate tersebut sampai ke mancanegara. Hal ini dikarenakan Ternate merupakan penghasil rempah-rempah, khususnya cengkeh yang memiliki kualitas yang tinggi serta sangat diminati oleh bangsa Eropa. Pada tahun 1534, kerajaan Ternate dipimpin oleh seorang sultan yang terkenal karena sifatnya yang arif bijaksana, cerdas, tegas dan pemberani, serta seorang muslim yang taat. Beliau memiliki kemampuan diplomasi yang tinggi sehingga mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Ternate tersebut bernama Sultan Hairun. Setelah merebut Konstantinopel pada tahun 1453, Turki Utsmani sangat terbuka untuk membantu kerajaan Islam di seluruh dunia, termasuk Ternate. Pada masa kepemimpinan Sultan Hairun inilah, menjadi titik awal pengusiran Portugis dari Maluku secara terbuka. Kepiawaian Sultan Hairun dalam menggelar strategi pertempuran, kecerdasan dalam berdiplomasi, mampu menghimpun kekuatan, baik dari wilayah Nusantara maupun bantuan dari negeri lain, seperti Kesultanan Turki Utsmani. Kemampuan Sultan Hairun itu tidak pernah disadari oleh Portugis. Sultan Hairun adalah sultan yang dicintai rakyatnya dan merupakan tokoh pemersatu di tanah Maluku. Sultan Hairun tercatat dalam sejarah, sebagai putra pertama Nusantara yang mampu mengalahkan Portugis. Perjuangan beliau kemudian dilanjutkan oleh penerusnya dalam bentuk pengusiran Portugis dari tanah Maluku. Bangsa Portugis pertama kali ke Maluku pada tahun 1512. Kapal-kapal mereka mendarat di perairan Banda. Saat itu, bangsa Portugis itu dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Antonio de Abreu. Kemudian, Portugis mengirim utusannya yang bernama Francisco ke Kesultanan Ternate. Tentu saja utusan Portugis tersebut diterima pihak Kesultanan Ternate dengan baik. Sikap yang baik dari penguasa Ternate saat itu, ditandai dengan disepakatinya hubungan dan kerjasama perdagangan kedua belah pihak. Di samping itu, Portugis juga diizinkan untuk mendirikan benteng di Ternate. Benteng pertama yang dibangun Portugis di Ternate adalah Benteng Toloco. Benteng Portugis itu dibangun pada tahun 1522. Namun demikian, itikat baik Sultan Ternate kepada Portugis, membuat rakyat Ternate menjadi khawatir. Tentu saja rakyat Ternate memiliki alasan yang kuat mengkhawatirkan hal tersebut. Kebaikan Sultan Ternate tersebut ternyata dimanfaatkan Portugis dengan jalan menekan dan mencampuri urusan kesultanan tersebut. Rakyat Kesultanan Ternate menjadi kecewa melihat kondisi tersebut. Sultan Ternate saat itu, yaitu Sultan Bayanullah, diracun oleh rakyatnya sendiri, sampai akhirnya beliau wafat. Kemudian, tampuk pimpinan Kesultanan Ternate beralih kepada Sultan Tabarigi, yang merupakan putra dari Sultan Bayanullah. Pada saat itu Sultan Tabarigi masih berusia 15 tahun, naik tahta pada tahun 1533. Namun, belum lama memimpin, beliau sudah diturunkan Portugis karena dianggap berkhianat, serta beliau harus mengalami pembuangan di Goa India. Tuduhan itu dikarenakan adanya penyerangan oleh Muslim Galela terhadap Mamuju dan membunuh orang-orang yang baru dikristenkan oleh Portugis. Karena kekosongan tampuk pimpinan Kesultanan Ternate itu, maka diangkatlah Sultan Hairun untuk naik tahta pada tahun 1535. Saat itu, beliau masih berusia 12 tahun. Sultan Hairun menggantikan saudara tirinya yaitu Sultan Tabarigi. Pada saat itu, Sultan Tabarigi ditangkap dan diasingkan oleh Portugis di Goa India. Selama dalam pengasingannya, Sultan Tabarigi mengalami tekanan yang sangat berat. Dia dipersiapkan untuk membelokkan keyakinan Kesultanan Ternate dan menjadi agen Portugis untuk mengeruk keuntungan.
Namun saat beliau akan dikembalikan ke Ternate untuk menjalankan misi Portugis, beliau wafat di Malaka. Tahta Kesultanan Ternate kemudian digantikan oleh Sultan Hairun. Portugis terkesan memandang sebelah mata dengan kenaikan tahta Sultan Hairun. Mereka menganggap Sultan Hairun masih bau kencur dan tidak berpengalaman. Sultan Hairun adalah putra dari Sultan Bayanullah yang berasal dari Ternate. Beliau lahir pada tahun 1522. Kakek beliau berasal dari Tidore dan bernama Zainal Abidin. Sultan Hairun merupakan Sultan ke-23 dari Kesultanan Ternate. Saat itu, selain Ternate, terdapat 3 kerajaan Islam lainnya di wilayah Maluku, yaitu Kerajaan Jailolo, Kerajaan Tidore dan Kerajaan Bacan. Sultan Hairun diangkat menjadi raja, meski terlahir bukan dari permaisuri, namun dinilai memiliki potensi sebagai raja. Sultan Hairun dinobatkan sebagai Raja Kesultanan Ternate pada tahun 1534 oleh Dewan Kerajaan, keluarga istana dan rakyat Ternate yang turut menyepakati upacara penobatan tersebut. Meskipun saat naik tahta usia beliau masih terbilang belia, Sultan Hairun mampu menunjukkan kemampuannya dalam menggalang kekuatan Ternate. Menyadari bahwa Portugis telah mencampuri pemerintahan Kesultanan Ternate terlalu dalam, maka Sultan Hairun melakukan strategi diplomasi untuk menggalang kekuatan dari luar. Namun demikian, beliau tetap menunjukkan sikap yang baik terhadap Portugis. Sultan Hairun telah berhasil menjalin hubungan diplomasi dengan Kesultanan Turki Utsmani melalui Kesultanan Aceh. Hubungan dengan Kesultanan Turki Utsmani dilakukan oleh Kesultanan Ternate dengan sangat rahasia. Hal itu dilakukan dengan menimbang bahwa Kesultanan Turki Utsmani merupakan musuh utama dari Portugis. Agar tidak memunculkan kecurigaan dari pihak Portugis, Sultan Hairun memberi kelonggaran kepada Portugis dalam bidang perdagangan. Hubungan diplomasi Kesultanan Ternate dengan Kesultanan Turki Utsmani menghasilkan bentuk interaksi menguntungkan bagi Kesultanan Ternate. Hal itu ditandai dengan adanya pengiriman bantuan persenjataan berupa meriam dari Kesultanan Turki Utsmani. Di samping itu, Kesultanan Turki Utsmani juga mengirimkan cendekiawan untuk didatangkan ke Ternate. Tidak hanya menjalin hubungan dengan kerajaan luar, Kesultanan Ternate juga menghimpun kekuatan di sekitar Kesultanan Ternate, sekaligus bertujuan untuk memperlemah kekuatan Portugis di wilayah tersebut. Untuk memperlemah kekuatan Portugis, Kesultanan Ternate juga mengambil tindakan mengalahkan beberapa kerajaan kecil yang telah disusupi Portugis. Oleh karenanya, kekuatan Ternate menjadi sangat besar. Bahkan saat itu, Ternate masih mampu mengirimkan perbantuan pasukan ke Kesultanan Aceh dan Demak. Kemudian, pada tahun 1558, Kesultanan Ternate mengerahkan kekuatannya untuk mengepung benteng Portugis yang bernama Sao Paulo di Ternate. Di samping itu, Sultan Hairun memerintahkan putranya yang bernama Pangeran Lolata untuk memukul pertahanan Portugis yang berkedudukan di Ambon. Mengetahui hal itu, Gubernur Portugis yang berkedudukan di Goa India mengirimkan armada besarnya ke Ambon dipimpin oleh Enrique de Sa untuk menghalau pasukan Ternate. Maka terjadilah pertempuran di laut dan di darat dengan cukup sengit. Pertempuran tersebut berlangsung lama. Setelah sekian lama, akhirnya pasukan Ternate kewalahan menghadapi kekuatan militer armada Portugis. Kemudian, dengan bantuan orang-orang Jawa dan orang-orang suku Hitu, Kesultanan Ternate kembali melakukan penyerangan terhadap Portugis. Peristiwa penyerangan besar-besaran oleh Kesultanan Ternate itu terjadi pada tahun 1567. Atau 9 tahun sejak kedatangan armada Portugis dari Goa, India. Penyerangan yang dilakukan oleh Kesultanan Ternate membuat Portugis kewalahan. Beberapa benteng pertahanan Portugis diserang Ternate dari laut dan darat. Sehingga Portugis sama sekali tidak menduga adanya serangan Ternate tersebut. Kekuatan serangan Ternate yang datang begitu besar itu, bergelombang bagaikan air bah yang menerjang tak henti. Akhirnya, beberapa benteng Portugis yang ada tidak mampu lagi menerima gempuran itu.
Satu demi satu benteng tersebut jatuh ke tangan pasukan Ternate. Sehingga hanya meninggalkan satu benteng saja yang merupakan kediaman Gubernur Portugis, Diego Lopes de Mesquita di Ternate. Nama benteng itu adalah De Castella. Mengetahui kondisi yang terjadi, Gubernur Diego Lopes de Mesquita memohon perdamaian kepada Sultan Hairun. Sultan Hairun adalah sosok yang baik, memiliki toleransi dan ilmu agama yang tinggi. Oleh karenanya, permohonan damai dari pihak lawan yang sudah tidak berdaya tersebut dikabulkan. Permohonan damai itu ditanggapi dengan itikat baik oleh Sultan Hairun. Selanjutnya, dengan perdamaian yang telah disepakati, Sultan Ternate mencabut hak monopoli dagang Portugis kala itu, meskipun masih boleh melakukan kegiatan dagang, namun diberikan aturan yang sama dengan para pihak dari kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya. Namun demikian, Portugis ternyata memiliki pemikiran yang berbeda. Niat buruk ingin menguasai Ternate, ternyata tidaklah surut. Bahkan mereka menyadari bahwa Sultan Hairun merupakan tokoh kunci yang harus dilenyapkan apabila ingin kembali menguasai Ternate. Maka, berbagai cara disiapkan Gubernur Diego Lopes de Mesquita untuk melenyapkan Sultan Hairun. Dengan alasan untuk mewujudkan perdamaian abadi antara Portugis dan Ternate, maka pada tanggal 26 Februari tahun 1570, Lopes mengundang Sultan Hairun ke benteng Castella Ternate. Perjanjian damai itu telah dirancang sedemikian rupa dan pada akhir perjanjian diadakan sumpah berdasarkan kitab suci masing-masing. Lopes de Mesquita dengan kitab Injil, sedangkan Sultan Hairun dengan Al-Quran. Setelah perjanjian damai itu, maka Sultan Hairun menjadi yakin kepada niat baik Portugis. Beliau berpikir, tidak mungkin seorang pemimpin yang telah bersumpah dengan kitab sucinya, akan mencederai isi perjanjian itu. Tentu saja hal itu menjadi keuntungan bagi Lopes karena skenario pertamanya sudah berjalan. Tindak lanjut dari pengukuhan perjanjian damai itu, kemudian Lopes de Mesquita mengirimkan undangan untuk merayakannya dengan makan malam bersama. Undangan itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1570. Sultan Hairun yang sudah yakin Lopes telah berubah, datang dengan beberapa pengawal ke perjamuan makan malam itu. Saat melintasi pintu pertama benteng Castella, pengawal dari Portugis mencegah pengawal Sultan Hairun untuk ikut masuk. Mereka beralasan bahwa yang dikunjungi adalah kediaman pribadi gubernur, sehingga yang diizinkan hanyalah Sultan Hairun sendiri. Dengan penuh keyakinan, maka Sultan Hairun melangkah masuk tanpa pengawalnya. Rencana busuk telah disiapkan Lopes de Mesquita. Gubernur Portugis itu telah memerintahkan Sersan Antonio Pimental, seorang serdadu Portugis untuk menghabisi Sultan Hairun. Maka dengan tanpa banyak kata, serdadu itu kemudian menusukkan kerisnya berkali-kali ke tubuh Sultan Hairun hingga beliau wafat. Bahkan tubuh Sultan dimutilasi dan dibuang ke laut perairan Ternate. Dengan demikian, gugurlah putra Nusantara pertama yang mampu mengalahkan Portugis. Dengan akal licik dan keji, Portugis telah membunuh kusuma bangsa itu. Menurut pemikiran Lopes de Mesquita, dengan berhasil membunuh Sultan Hairun, maka Ternate akan dapat dikuasai dengan mudah, rakyat Ternate pasti takut dan gentar terhadap Portugis. Namun kenyataannya menjadi terbalik. Rakyat Ternate sangat marah atas perlakuan Portugis terhadap sultannya. Portugis ibarat menyulutkan api perlawanan yang sangat besar bagi rakyat Ternate kepadanya. Tentu saja hal itu akan menjadi malapetaka bagi Portugis yang ada di Ternate dan Maluku. Demikianlah kisah mengenai Sultan Hairun, seorang sultan Ternate yang pemberani. Seorang tokoh Nusantara pertama yang mampu mengalahkan Portugis. Seorang tokoh sentral dalam perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Semoga kita semua, terutama generasi muda Indonesia, dapat memahami serta mewarisi semangat perjuangan beliau dalam membela tanah tumpah darah. Sehingga kita semua memiliki kemampuan dalam mengisi kemerdekaan negeri ini. Salam maritim.